Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel SSC ya, di YouTube SSC. Dan hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Kak Didin. Nah, nama lengkap saya Ahmad Farudin. Kalian bisa memanggil Kak Didin. Dan materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah teks laporan percobaan. Nah, ini adalah materi pertama di kelas 9. Jika kalian sudah diminta mengambil buku di perpus oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah, maka nanti barangkali buku yang akan dipinjami oleh perpustakaan sekolah adalah seperti buku yang berada di sebelah kanan. Itu ada sampul warna biru, kemudian ada merah putih ya, bendera merah putih. Nah, itu adalah buku kelas 9 terbitan pemerintah atau Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di buku itu nanti yang akan saya jadikan sebagai bahan materi hari ini juga saya kolaborasikan dengan buku SSC. Baik, kita mulai pembelajarannya. Nah, jadi definisi dari teks laporan percobaan, atau kita sebut ini dulu, teks laporan percobaan itu ada banyak penyebutannya. Dari beberapa buku ada yang menyebut teks laporan percobaan, juga bisa disebut teks rekaman percobaan. Dan ketiga hal ini semuanya sama. Teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktik pengamatan, bisa juga dari penelitian. Jadi kalian tidak bisa menulis langsung tanpa kalian melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kalau saya menyebut pengamatan, barangkali kalian kemudian teringat pada masa lalu di kelas 7 dulu kalian juga pernah mengamati suatu hal. Nah, di kelas 7 dulu kalian sudah pernah belajar teks hasil observasi, LHO ya, laporan hasil observasi. Nah, itu juga mengamati, tetapi di sini nanti akan ada perbedaannya. Sama-sama mengamati tapi hasil akhirnya berbeda. Jelas ya? Maka kita masuk pada pernyataan yang kedua. Di situ teks laporan percobaan dapat digunakan untuk melakukan sebuah percobaan, baik karya ilmiah maupun laporan praktikum. Kemudian teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Jadi kalian harus melakukan dulu, terjun langsung dulu ya di sekitar kalian, di lingkungan sekitar kalian, untuk melihat keadaan lingkungan sekitar, baru kemudian kalian menulisnya. Itu sebagai bekal agar kalian tahu apa yang akan kamu tulis. Kemudian ciri-ciri laporan percobaan yang pertama adalah bersifat fakta. Fakta itu berarti nyata, sudah terjadi, ada bukti, ada data, objektif, dapat dibuktikan. Kemudian disusun berdasarkan struktur secara runtut dan sistematis. Jadi harus urut agar orang itu tidak terjebak, agar tidak salah melakukan percobaan yang sama jika orang itu kemudian akan melakukan percobaan seperti apa yang kamu lakukan. Kemudian gunakan bahasa yang baku, jelas, komunikatif, logis, masuk akal. Jangan menggunakan bahasa yang bulat, bahasa yang panjang, kalimat yang panjang, atau kemudian bahasa yang ambigu yang bisa menjebak orang memahami satu kalimat menjadi dua makna. Kemudian gunakan hal yang menarik, bahasa yang menarik yang bisa kemudian membuat orang itu ingin melakukan penelitian yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Dan jangan menggunakan sesuatu hal ya yang sifatnya propaganda, bisa intimidasi, adu domba, sara. Nah, ini tidak diperlukan pada laporan percobaan. Nah, macam-macam dari teks laporan. Jadi kalau di sebelah kiri itu ada LHO yang tadi sempat kita bahas sekilas, dan yang di kanan itu yang saat ini kita pelajari. Di LHO berarti teks yang disusun berdasarkan hasil pengamatan. Nah, setelah kalian mengamati kemudian kalian menulis. Nah, disinilah bedanya.
Karena ketika kalian menulis, di situ akan dibatasi dengan struktur definisi umum, definisi bagian, dan simpulan. Misalkan ketika kalian mengamati pola hidup semut di musim hujan, maka kalian menemukan definisi umum. Semut adalah seekor binatang yang kecil. Walaupun kecil, dia ini cerdik. Ya, cerdiknya kenapa? Misalkan definisi bagian, dia bisa memanfaatkan waktu dengan mengumpulkan banyak makanan di musim kemarau, kemudian membawanya ke rumahnya, ke lubang tanah, dan dia membawa sisa-sisa makanan ini bersama dengan anggotanya, bersama dengan semut-semut yang lain, dan ini dilakukan secara berkelompok, bisa juga dengan kerjasama dengan estafet. Inilah misalkan istimewanya semut. Kemudian bisa juga kamu gambarkan definisi bagian itu, bagian dari semut. Semut itu memiliki berapa kaki, kemudian kepala, bentuk kepalanya bagaimana, kemudian misalkan di kepala itu seperti ada tentakel ya, dan di bagian tubuhnya itu kan seperti sebuah gelembung. Itu juga bisa bagian-bagian semut. Dan berisi simpulan. Simpulan itu pernyataan penutup atau juga bisa disebut penegasan ulang. Nah, sementara di teks laporan yang saat ini kita bahas, itu struktur pertamanya ada tujuan, ada alat dan bahan, ada hasil, juga ada simpulan. Ketika kita membahas tujuan, maka kita jangan langsung menyebut tujuan itu berarti tujuan bertujuan untuk, nah itu jangan, tapi tetap mulai dengan definisi terlebih dahulu. Misalnya, kita akan membuat dalgona, cara membuat dalgona, maka kamu definisikan dulu. Dalgona adalah sebuah minuman masa kini yang digemari remaja. Kemudian baru tujuan membuat dalgona, nah untuk memvariasikan minuman agar tidak monoton, agar tidak hanya kopi susu atau kopi susu, tapi ada alternatif pilihan lain. Kemudian alat bahan, karena kita membahas dalgona, maka alat yang utama ada dalam dalgona adalah misalkan mixer, kemudian ada sendok, ada gelas, ada mangkok, misalnya seperti itu. Bahannya pastinya ada kopi, susu, kemudian air, atau juga bisa ditambahkan bahan yang lain. Kemudian hasil di sini bisa berisi urutan langkah-langkah, bisa juga berisi tahapan-tahapan, dan diakhiri dengan simpulan atau penegasan ulang. Seperti inilah contoh dari teks laporan percobaan struktur yang kedua yang barusan kita bahas. Nah, di sini yang dibahas adalah teleskop. Jadi bagaimana cara menggunakan teleskop, misalkan seperti itu. Kemudian struktur laporan percobaan itu juga bisa seperti yang ketiga ini, model ketiga, hanya dua bagian, klasifikasi atau pernyataan ya. Kemudian dilanjutkan dengan uraian. Nah, pernyataan itu menentukan klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan, menyatakan secara umum, dan uraian itu menggambarkan sesuatu secara rinci, bagian per bagian, atau secara khusus. Nah, maka contohnya bisa seperti yang ada contoh ini. Di paragraf pertama itu bisa disebut sebagai pernyataan, kemudian percobaan 1, percobaan 2, 3, 4, dan tabel itu bisa dibahas bagian per bagian atau hal khususnya ya. Kemudian yang keempat, struktur teks laporan percobaan itu bisa seperti ini. Ini saya ambil dari buku Intan Pariwara. Dimulai dari judul, ada objek, ada pelaku percobaan, ada tempat, ada tujuan, bahan alat, langkah-langkah, hasil laporan percobaan, simpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, contohnya bisa seperti yang ada di layar. Jadi di situ misalkan laporan percobaan pemanis buatan dalam minuman kemasan sari tebu. Objeknya sudah pasti tebu ya, minuman sari tebu. Kemudian pelaku percobaan, di situ ada Ika Permatasari. Bisa perorangan, juga bisa kelompok. Kemudian ada tempatnya di lab mana? Tidak harus di lab, di rumah juga boleh. Ada waktunya, dilakukan kapan?
ada tujuannya. Ini untuk apa? Untuk mengetahui misalnya berapa besar sarinya itu ya, sari tebunya. Kemudian misalkan ada bahan, ada alat. Juga jangan lupa langkah-langkahnya, urut ya, runtut, jelas, singkat, dan sistematis. Tujuannya agar orang lain ketika akan melakukan hal yang sama itu bisa mendapatkan hasil yang serupa. Dan jangan lupa disertai hasil percobaan. Kemudian ini adalah struktur kelima yang saya ambil dari buku pemerintah. Ini yang seperti ada di cover di awal tadi. Ya, nah di buku pemerintah itu dimulai dari tujuan, kemudian ada kajian teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, hasil pengamatan, kemudian ada pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Dan ya, seperti ini. Nah, di sini kemudian judulnya adalah laporan praktikum jaringan SILEM. Kemudian ada tujuan, ada kajian teori. Kajian teori itu berisi teori yang digunakan atau mudahnya definisi dari objek yang dibahas. Karena di situ tadi membahas jaringan SILEM, maka harus ada pengertian dari SILEM. Kemudian ada alat, ada prosedur, ya alat dan bahan, kemudian ada prosedur atau cara kerja, kemudian ada hasil. Hasilnya bagaimana, bisa dirupakan tabel atau juga bisa berupa paragraf. Kemudian ada pembahasan dari hasil tadi, dan jangan lupa simpulan. Nah, kemudian juga ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah isinya kalian misalkan mengambil pengertian SILEM tadi itu dari mana? Dari internet atau dari buku. Nah, jika kalian mengacu mengambil sumber dari berbagai macam hal, nah itu sumbernya bisa kamu masukkan pada daftar pustaka. Kemudian kita membahas pada ciri bahasa. Ciri bahasa yang pertama berupa kalimat. Di sini kita mulai dari kata benda. Kata benda ini kita mulai dari nomina. Kemudian artinya kata yang mengacu pada benda. Contohnya, misalkan saya menyebut meja itu kata benda atau bukan, maka kita bisa memasukkan pada contoh titik-titik itu ya, meja yang plus kata sifat. Nah, meja yang sifat, misalkan meja yang kokoh. Apakah kokoh itu kata sifat? Nah, kita langsung masuk pada tabel ketiga itu, kata sifat adjektiva, menyatakan sifat atau keadaan. Tadi kokoh ya, paling kokoh, sangat kokoh, kokoh sekali, sekokoh-kokohnya. Reduplikasi itu kata ulang, sekokoh-kokohnya. Maka kokoh ini adalah kata sifat, sehingga meja yang kokoh adalah meja nomina. Verba itu kata yang menyatakan tindakan, misalnya menulis. Menulis dengan plus kata sifat, misalkan menulis dengan giat. Apakah giat kata sifat? Paling giat, sangat giat, giat sekali. Berarti menulis itu kata sifat. Menulis dengan plus kata benda. Menulis dengan apa? Menulis dengan pensil. Apakah pensil kata benda? Pasti. Ya. Kemudian kata sifat sudah kita bahas. Kemudian ada kata ganti orang, merujuk pada orang. Nah, di contohnya itu ada warna hitam, ada warna biru. Jadi kalau warna hitam itu berarti tunggal, warna biru berarti jamak. Kata ganti orang itu ada 3. Orang pertama tunggal jamak ya. Orang kedua juga terbagi menjadi tunggal jamak. Orang ketiga juga tunggal jamak. Orang pertama tunggal saya. Orang pertama jamak kami. Orang pertama tunggal kamu. Orang pertama jamak. Orang kedua jamak kalian. Orang ketiga tunggal dia. Orang ketiga jamak mereka. Kata sapaan bisa merujuk pada bapak, ibu, atau juga saudara. Kemudian juga ada kata petunjuk. Kata petunjuk itu merujuk pada pernyataan sebelumnya, hal ini, hal itu, tersebut. Kemudian ada kata bilangan, menunjuk pada nomor, bisa urutan, bisa 1, ya bisa juga setengah, 1 ons pertama. Ini biasanya ada di langkah-langkah. Langkah pertama, ya yang harus kita lakukan, butuh 1 ons. Misalkan tepung terigu setengah kilo, gula pasir misalnya itu. Nah, itu ada di bagian bisa. Bahan juga bisa langkah-langkah. Kata serapan, adopsi itu bahasa mudahnya adalah
Kalau kalian melihat sinetron, mengambil anak ya adopsi, apakah bagian per bagian? Kan tidak. Tapi menyeluruh ya, keseluruhan, mengambilnya kan semuanya. Maka kalau dalam bahasa juga sama. Dalam bahasa Inggris ada film, bahasa Indonesianya penulisannya kan sama, film. Maka mengambilnya utuh, tidak separuh. Misalnya film, bukan. Bus, bahasa Indonesianya bus, bahasa Inggris juga bus. Nah, ini menyerap dari bahasa asing. Kemudian adaptasi kan penyesuaian ya, karena lidah kita tidak terbiasa dengan penyebutan application, maka kita menyebutnya aplikasi. Pluralization, pluralisasi. Kemudian ada translasi atau terjemahan. Nah, contohnya try out. Try out itu kan try usaha, out itu keluar. Bukan berarti usaha untuk keluar, tetapi ini adalah artinya uji coba. Nah, di bagian translasi ini sebagai bentuk terjemahan. Kemudian kalimat itu kan ada 5 struktur. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap. Kemudian keterangan. Subjek itu unsur utama kalimat. Kemudian predikat sebagai sesuatu hal yang dikerjakan dari subjek atau berupa keadaan. Dan predikat ini bisa berupa kalimat aktif, juga bisa berupa kalimat pasif. Ya, maksudnya kita bisa melihat dari kalimatnya. Kalau kalimat aktif, maka predikatnya bisa berimbuhan me. Kalau berimbuhan me, biasanya bisa dipasifkan menjadi di. Contoh, saya memberi, ya, bisa kemudian saya memberi paman. Paman, saya memberi kue. Kue diberi saya, maka memberi itu bisa dipasifkan menjadi diberi, memberikan, diberikan, misalnya seperti itu. Kemudian kalimat aktif itu juga bisa berimbuhan ber atau berupa kata dasar. Kalau imbuhannya me, itu berarti aktifnya adalah aktif transitif. Kalau imbuhannya adalah ber atau berupa kata dasar, itu berarti kalimat aktifnya adalah aktif intransitif. Contohnya saya belajar bahasa Indonesia. Belajar itu berimbuhan ber plus ajar. Maka ini tidak membutuhkan objek. Saya belajar bahasa Indonesia itu strukturnya saya subjek, belajar predikat, bahasa Indonesia pelengkap. Juga bisa predikatnya berupa kata kerja dasar atau verba. Saya makan apel. Saya subjek, makan, predikat apel, pelengkap. Kalimat pasif itu berimbuhan di, bisa juga berimbuhan ter. Kemudian objek itu hal atau perkara yang dijadikan sasaran. Kemudian ada pelengkap, unsur kalimat yang digunakan untuk melengkapi predikat. Jadi pelengkap itu harus di belakang predikat, juga bisa di belakang objek. Kalau predikatnya ber atau berupa kata dasar, maka pelengkapnya wajib ada, maksudnya boleh ada. Contoh tadi, saya makan apel, berarti saya subjek, makan predikat, apel pelengkap, bukan objek. Keterangan berarti untuk melengkapi informasi dari kalimat itu, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan sebagainya. Nah, cukup berarti pembahasan untuk hari ini. Terima kasih. Kalian bisa menghubungi saya di YouTube, IG, ataupun juga ponsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.